Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Kandarus Kandi, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan silabus dan desain pembelajaran PKN. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nengriska Utami dengan nomor NIM 2001374 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Alvira Putri Febrianis dengan nomor NIM 2009090. Yang kedua, ada Anissa Apriliani dengan nomor NIM 2001413. Dan yang ketiga, ada Atika Amanda Putri dengan nomor NIM 2007138. Yang keempat, ada Cici Silviani Siringolingo dengan nomor NIM 2007203. Dan yang kelima, ada saya sendiri, Nengriska Utami dengan nomor NIM 201-374. Dan yang terakhir, ada Rania Roka dengan nomor NIM 2001779. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pematerian. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Alvira. Kepada Alvira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya. Pembahasan yang pertama mengenai pengembangan silabus. Next. Yang pertama ada pengertian silabus. Silabus menurut Komarudin tahun 2000, silabus berasal dari bahasa Latin. Silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Sedangkan menurut Salim tahun 1987, silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Jadi, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Next. Yang kedua yaitu ada pengembangan silabus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa silabus merupakan gambaran singkat secara garis besar atau ringkasan dari pokok dari sebuah mata pelajaran, tentu saja manfaat silabus ialah untuk sebagai sumber acuan penyusunan RPP. Dengan mengembangkan silabus dapat memudahkan pengajar untuk memetakan macam-macam variasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP. Guru juga lebih mudah dalam memetakan indikator pencapaian belajar untuk para peserta didik dan mudahnya merancang bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, atau pada pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Next. Kemudian ada landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2. Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Kemudian landasan pengembangan silabus yang kedua terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alvira.
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus. Di sini terdapat ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Nah, untuk ilmiah tersendiri merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus, harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam penyusunan silabus selayaknya dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar materi pelajaran yang disajikan dalam silabus sah atau valid. Nah, selanjutnya itu ada relevan. Relevan ini cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, psikis, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya itu ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya itu ada konsisten. Konsisten tersendiri adanya hubungan yang konsisten antara standar kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya yaitu ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian harus melakukan proses adaptasi atau inovasi terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi dewasa ini. Selanjutnya itu ada memadai. Memadai ini maksudnya cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang capaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada fleksibel. Fleksibel ini keseluruhan komponen silabus dapat dikembangkan secara komprehensif dengan mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan memperhatikan tuntunan masyarakat dewasa ini. Selanjutnya yang terakhir ada menyeluruh. Menyeluruh ini komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Selanjutnya itu ada unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat suatu pendidikan. Penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan SK dan KD untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Baik, dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Atika. Kepada Atika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan komponen silabus itu terdapat ada 8. Yang pertama itu standar kompetensi, di mana standar kompetensi ini merupakan seperangkat kompetensi yang digabungkan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar ini dalam silabus berfungsi sebagai mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, materi pokok atau pembelajaran, di mana materi pokok ini adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator,
pencapaian pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran, yaitu bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam, penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian, dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu media mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedelapan, sumber belajar. Yang dimana sumber belajar ini merupakan rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Pembelajaran, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Next. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada contextual learning atau CTL. Komponennya itu terdiri dari membuat hubungan yang bermakna antara sekolah dan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran mandiri yang membangun minat individu peserta didik untuk bekerja sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna dengan mengaitkan materi bahan ajar dengan kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, bekerja sama untuk membantu peserta didik bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Yang kedua, itu pakem. Pakem ini yang berarti pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Secara garis besar, pakem ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan-bahan yang lebih menarik. Selanjutnya, untuk mewujudkan penerapan pakem ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, menciptakan pembelajaran yang aktif. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengundang banyak jawaban oleh peserta didik. Yang ketiga, guru merespon dan menghargai semua jawaban peserta didik setiap jawaban pesertanya. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif, yang dimana ada beberapa istilah untuk menyebut pembelajaran berbasis sosial, yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial, termasuk interpersonal. Ada berbagai macam jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Yang kedua, tipe KI atau kelompok investigasi. Yang ketiga, kelompok bernomor struktur atau KBS. Yang keempat, 2 tinggal dan 2 tamu. Dan yang keempat, itu pengajaran langsung, yang dimana terdapat beberapa langkah-langkah pembelajaran model pengajaran langsung. Yang pertama itu, guru menyiapkan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan memberikannya latihan soal. Yang keempat, dengan memberikannya tugas di rumah. Dan yang terakhir, ada pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran berpikir tingkat tinggi. Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu
konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memupuk sifat inquiry siswa. Yang ketiga, memupuk kemampuan problem solving. Kekurangannya itu, yang pertama, persiapan pembelajaran yang kompleks. Yang kedua, sering terjadinya miskonsepsi. Yang ketiga, konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Atika yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Cici. Kepada Cici, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar desain pembelajaran, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Adapun beberapa alasan perlunya merumuskan tujuan dalam mendesain program pembelajaran menurut Martinez tahun 2006 ayat 23, yaitu 1. Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan suatu proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru dalam mendesain pembelajaran. Keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Kelima, memfokuskan guru terhadap apa yang seharusnya diajarkan. Dan yang keenam, memfokuskan peserta didik terhadap apa yang harus dipelajari. Hierarki tujuan pembelajaran yaitu 1. Tujuan nasional, tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan keempat tujuan instruksional. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Mencakup 3 elemen penting, yaitu 1. Sebagai representasi sajian guru, dosen, atau instruktur. Yang kedua, sebagai sarana pencapaian standar kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai optimalisasi pelayanan terhadap peserta didik. Yang ketiga ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode, dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antar pengajar dan peserta didik. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini meliput pemilihan model, pendekatan dan metode, pemilihan format yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran disusun berdasarkan tujuan khusus yang akan dicapai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cici. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang keempat ada evaluasi pembelajaran. Penilaian belajar atau evaluasi adalah tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan angka tertentu sebagai hasil belajar yang menunjukkan prestasi belajar. Adapun beberapa jenis penilaian, yaitu yang pertama, tes tertulis, yaitu di mana soal dan jawaban dalam bentuk bahan tulisan secara garis besar. Tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes objektif dan non-objektif. Dan yang kedua ada penilaian kinerja, digunakan untuk menilai pemikiran tingkat tinggi dan akuisisi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang dibutuhkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada penilaian hasil kerja, yaitu penilaian terhadap kualitas hasil karya peserta didik dan proses dalam menghasilkan karya. Next. Yang selanjutnya ada kerangka pembelajaran PKN. Yang pertama, membangun interaksi proses penguasaan pengetahuan dan keterampilan secara interaktif. Yang kedua, penguasaan pengetahuan diperoleh peserta didik secara langsung dan atau tidak langsung. Dan yang ketiga, peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan yang lebih luas dengan
mengalaminya secara langsung di lingkungan masyarakat. Next. Dan yang terakhir ada pendekatan pembelajaran PKN, yaitu ada evokasi, inkulkasi atau penanamkan. Yang ketiga ada pendekatan kesadaran, yang keempat ada pengenalan moral, yang kelima ada pendekatan analisis nilai, yang keenam ada pengungkapan nilai, dan yang terakhir ada pendekatan komitmen. Mungkin itu saja, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Rania. Kepada Rania, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pematerian mengenai pengertian strategi pembelajaran PKN. Strategi pembelajaran PKN adalah suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran PKN. Yang pertama, strategi reading guide atau membaca buku ajar. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi sangat terbatas. Para peserta didik diminta untuk membaca materi yang akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. Kemudian ada information search atau mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Kemudian ada critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian ada seeing how it is atau melihat kejadian sebenarnya. Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi tidak lazim yang terjadi atau dihadapi seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik diminta membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Selanjutnya, small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dan kelompok, kecakapan analitis dan kepekaan sosial, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu point counter point atau adu argumen. Strategi ini dimaksudkan untuk merangsang diskusi, membangun argumentasi, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. Next. Dan yang terakhir yaitu metode dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan pendidik kepada peserta didik. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar yang mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari pendidik. Kemudian metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para peserta didik dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap para siswa. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari pendidik, terutama apabila dalam proses pembelajaran pendidik menggunakan teknik klarifikasi nilai. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan peserta didik atau aktivitas peserta didik. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari pendidik dengan peserta didik dengan pendidik, dan peserta didik dengan peserta didik sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian metode penugasan. Metode ini berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Kemudian metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, peserta didik dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania yang sudah memaparkan materi. Baik teman-teman, presentasi kita hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.